Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Citenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, mingguan kemana ini? Ya. Nah, kebetulan tadi siang tuh saya kedatangan customer ya, bawa HP unik. Nah, ini di depan saya ini ada HP Vivone. Jujur, ini baru pertama kalinya saya itu pegang HP merek Vivone. Lalu saya tanyakan pemilik, ternyata HP ini tuh mati total disebabkan karena main game. Wow, amazing. Game lagi ya. Lalu saya perhatiin ya, kameranya ini ada 4 ya. Dan ternyata setelah saya itu coba cari informasinya, HP Vivone ini HP murah, HP harga terjangkau, tapi speknya ya standar lah ya. Oke, kita akan coba ya, kita akan bahas. Karena ya bilang pemilik HP ini tuh belum pernah diservis, makanya saya terima. Biasanya kalau HP masih belum pernah diservis, ya saya terima ya. Kalau sudah beberapa kali diservis, ya kalau HP merek seperti ini saya biasa nolak ya. Oke guys, saya sertakan screenshotnya untuk harga dan speknya. Ya, jadi ini HP ya size-nya sudah besar, harga murah ya, sudah Face ID. Ya, kita nyoba cas itu tidak ada respon. Kita akan bongkar HP-nya ya, kita cari dulu, kita copot SIM tray-nya. Saya nyoba nyari lubang SIM tray itu tidak ketemu guys. Kira-kira di mana ini ya? Atau di atas ya, jangan-jangan. Wow, kayaknya kok tidak ada lubang SIM tray ya. Jangan-jangan nggak pakai kartu SIM. Oh, nggak ada ya guys. Tapi saya melihat ada congkelan. Oh, ternyata back covernya bisa dicong. Astagfirullahaladzim. Wow, ternyata dia menggunakan baterai removable guys. Wow, amazing. Vivone, berarti baterai bisa dicopot ya. Ya, Vivone ini produk lokal atau Cina ya? Saya kurang tahu pasti. Yang tahu tulis di kolom komentar. Ya. Oke guys, karena baterai bisa kita copot, kita langsung saja ya cek dengan power supply untuk mengetahui apa kerusakannya. Oke, ini kita sudah di depan power supply dan kita setel di 3,8 volt sampai 4,2 volt. Lalu cari jalur positif dan negatifnya, lalu kita sesuaikan positif warna merah, negatif warna hitam. Kalau kita runut, kronologinya karena main game, lalu mati. Biasanya itu bisa CPU, bisa MMC. Oke, untuk lebih jelasnya, wah ini juga tombolnya nggak ada lagi. Oke, perhatiin ya, jarum ampernya. Saat saya coba tekan tombol power, jarum naik hingga 0,1 lalu turun ke 0,08. Artinya ini berarti CPU tidak menerima arus atau tidak melanjutkan untuk prosesnya. Dia berhenti di IC power. Oke, ternyata dia gantung di 0,08, hampir 0,1 ya. Umumnya yang sering saya temui untuk jarum di power supply yang gantung 0,1, 0,01 itu ada beberapa faktor. Bisa IC power, bisa CPU, bisa juga eMMC. Nah, ini kan tiga-tiganya nih yang mana kira-kira? Oke, kita akan bongkar mesin. Wow, sangat memprihatinkan guys. Struktur mesinnya sangat ribet. Banyak kabel-kabel, banyak fleksibel yang terhubung.
Ini sekelas kayak apa ya, Mito seperti itu ya. Kalau Advan masih mending ya. Aduh. Ya. Jadi ini di luar ekspektasi di luar ekspektasi saya ya. Sampai belepotan saya nyebutnya. Ya, ini kamera saja modelnya seperti ini ya. Dia bukan konektor tapi soket. Wow, ternyata kameranya hanya satu ya reelnya. Wow, yang dua ini berarti permanen di tempat ya. Amazing. Waduh, permanen di casing itu kameranya itu. Bukan gambar tapi kayak ada apa ya, 3 dimensinya kameranya itu. Aduh. Oke guys, kita kembali ke topik ya. Kita akan bahas. Jadi HP ini tuh mati total efek dari main game. Astagfirullahaladzim. Wow, ternyata udah pernah dibongkar guys. Bilang pemilik sih belum pernah diservis ya. Ternyata ini penutup kaleng sudah nggak ada ya. Artinya sudah pernah diservis. Ya, setelah kita cek, itu ternyata dia menggunakan Speedrum ya. Chipsetnya itu Speedrum. Wow, kalau Speedrum ini ya ya seperti itu guys. Oke, kita akan coba iseng-iseng berhadiah ya. Sebetulnya saya sudah nggak semangat ya kalau model seperti ini, karena di sisi lain dia menggunakan chipset Speedrum. Lalu HP ini juga sudah pernah diservis. Hanya satu metode yang dilakukan, iseng-iseng berhadiah. Mau sembuh ya alhamdulillah, mau enggak ya enggak masalah. Ya. Oke, seperti biasa ya, kita lakukan rehot. Nah, yang perlu direhot, yang kita lakukan IC powernya dan CPU. Karena ini chipset Speedrum ya. Untuk chipset Speedrum biasanya 0,1 gantung atau 0,08 itu yang rusak tuh antara CPU ataupun IC power. Untuk MMC itu kebanyakan ya nggak masalah. Untuk chipset Speedrum itu yang sering saya temui. Makanya ini saya lakukan rehot di dua-duanya, baik CPU dan IC power. Ya, ini saya tidak bisa berharap lebih ya. Artinya ya ini hanya iseng-iseng berhadiah itu aja. Mau ini berhasil atau tidak ya itu yang jelas nggak bisa dijadikan patokan. Untuk saya proses selanjutnya nyari IC powernya ataupun CPU itu saya gugurkan ya, karena ya saya melihat ini chipset Speedrum itu sangat susah guys. Nah, ini setelah di rehot saya coba masih tetap kondisinya guys. Jadi biasanya untuk chipset Speedrum penggantian CPU ataupun IC power itu jarang banget bisa berhasil. Nggak tahu kenapa, atau karena memang stok pembelian baru IC itu rata-rata jelek untuk Speedrum. Yang jelas kalau chipset seperti ini saya tuh auto cancel. Jiwa cancel saya meronta-ronta. Iya. Oke lah guys, mudah-mudahan ini ya bisa menjadi gambaran ya untuk teknisi pemula, bahwasanya ya biasanya untuk chipset Speedrum itu memang rada-rada rewel. Baik itu di bagian software pun juga seperti itu. Untuk software rata-rata juga proses untuk flashingnya rada ribet. Untuk hardware juga sama. Oke, ini saya akan kembalikan lagi. Ya, ini kegiatan saya sehari-hari. Apa yang saya sajikan itu real apa adanya. Tidak saya bikin-bikin, tidak saya buat-buat. Berhasil ya berhasil, tidak ya tidak. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan manfaat ya. Dan sedikit pengetahuan bahwasanya oh ada toh
merek HP ViPhone. Saya pun baru kali ini guys, terus terang. Jadi ya servis selama kurang lebih 7 tahun, baru kali ini nerima servisan ViPhone. Ya kalau Mito, bangsanya Mito, lalu Imo itu ya dulu sering ya, tapi kalau merek ViPhone ini baru kali ini. Ya, yang jadi pertanyaan, mengapa ya orang masih ada juga yang mau meminangnya? Ya karena jelas ya, kalau untuk HP-HP yang model biasa tapi rasa premium itu pasti ya ujung-ujungnya nggak awet ya guys. Ya ini tidak menjudge ya, tapi artinya ini sering didapati ya, dengan harga di bawah 1 jutaan, RAM-nya sudah 4, bahkan ada yang RAM 6. Ya bijaklah dalam memilih gadget ataupun smartphone ya. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat untuk pemula dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.